Can if both parties agree. Only if both parties agree. Jadi, No other jadi conditions. kalau dua boleh, jadi dengan persetujuan imigrasi. Apa yang tempat tunjuk tangan? Boleh atau tidak? Yang mana yang boleh? Melanggar kontrak kerja aja salah, gimana boleh merubah? Nah, kalau Oke, makanya aku tanya. Kecuali Nah, jadi menurut kamu nggak boleh? kalau persetujuan bersama boleh, tapi Tadi juga. Oke. Ya. Jadi, oke. Go to the next one. Okay. It's confusing. Who draft this contract? Kontrak kerja itu disiapkan oleh pihak mana? Imigrasi atau labor? Jadi kontrak kerja itu di draft itu ditulis oleh pihak mana? Imigrasi, labor, KJRI, labor bukan KJRI. Ya. So whose consent you have to seek? Jadi maka itu karena itu di labor ini dibuat oleh kontrak kerja ini dibuat oleh labor. Jadi karena yang membuat ini labor, berarti kita kalau ada apa-apa mesti minta izin dari labor. Bukan imigrasi ya. But you are not wrong, entirely wrong, because Tapi kamu enggak semuanya salah. there are 4 situations whereby you don't have to seek Labor Department consent, but only have to seek approval from the immigration. Jadi ada 4 keadaan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya harus minta izin dari labor. Tetapi ada 4 keadaan yang tidak perlu minta izin dari labor, tapi harus dapat izin dari imigrasi. Maaf Bu Tanya, contoh hal yang bisa dirubah dari kontrak kerja itu Can I get the sample that the terms that I can change for the employment contract? Makanya tadi dibilang. Ini. ya bisa. Nanti sebesar. Tidak itu. Oke. Nomor 8 persetujuan dapat So the first one, which you don't have to seek Labor Department consent, but only from immigration, is to extend your contract period for 1 month. Oke, jadi satu contohnya tidak perlu minta izin dari labor dulu. Kalau misalnya perlu perpanjang visa 1 bulan lagi. Ya. But you have to submit a form to the immigration, and also you need to show that both parties, which is you and your employer, actually agree to this agreement. Oke, biasanya itu sama imigrasi itu kalian akan suruh nulis di kontrak kerja itu mengatakan bahwa kedua belah pihak setuju nambah lagi 1 bulan dan tidak akan menambah kontrak yang baru. Biasanya di kontrak kerjanya ditulis begitu. Yeah, usually that is written down in the employment contract, saying, and then additional then immigration also will ask them to write that they are not going to renew any contract. Otherwise immigration will not. Jadi biasanya di situ. Yang sini udah pernah mengalami yang mana? Nggak ada. Jadi biasanya ditulis di kontrak kerja situ. Oke. Ya. So it's the safest way to show that both your employer and you actually consent to this arrangement. The safest. written consent. Yeah, and Jadi yang paling aman buat apa yang bisa menunjukkan kepada kedua belah pihak itu setuju tentang perubahan ini, yang paling aman harusnya bagaimana? Bukan di atas putih kemudian kirim ke immigration. Ya, jadi harus disetujui bersama. Kalau Mbak ini jawabkan mengerti ya, bahwa secara tertulis dan dikirimkan kepada imigrasi. and remember, you have to it has to be signed by both parties, which is you and your employer. Jadi kedua When you put belah it in pihak harus writing. tanda tangan. Biasanya kalimat itu ya, bahwa mengatakan minta izin perpanjang lagi 1 bulan atau apa, dan harus tanda tangan kedua belah pihak. Kak Tania, ini bisa nggak diuruskan oleh agensi? Apa? Diuruskan oleh agensi. Biasanya kalau kita mau nambah nih, misalnya Ya, agensi. kita minta agensi yang ngurusin. Biasanya majikan yang membayar agensi. Ya bisa. Bisa kan? Ya bisa. Bukan aku Ya bisa. Aku dulu kan itu gak finish kontrak terus majikan meminta nambah 3 bulan lagi. Zaman dulu, sekarang udah nggak 3 bulan, sekarang cuma 1 bulan. Ya. Zaman dulu, before is 3 months. Aku dulu tuh suruh nambah 3 bulan. Before is 3 months, now it they change and become 1 month. Sekarang 1 bulan. Yeah, they change the, Oh, okay. lebih So the
The second situation is you change your address. I think someone mentioned it just now. Perubahan yang kedua yang tidak perlu minta izin dari labor adalah rubah alamat tempat tinggal. Kan majikan bisa pindah rumah. Dan itu harus diberitahukan kepada imigrasi. Iya. Ada formnya. Iya, Dari iya. form. Saya mengalami soalnya. Ini formnya. Betul. Saya juga mengalami nih. Juga Saya. Satu kontrak itu aku pernah pindah 4 kali. Bagus majikannya. Ini kondisi yang kedua ya, yang tidak perlu ya, bisa langsung ke imigrasi. You have to sign a letter which you confirm that you will continue working at that new address for that employer until the contract ends. Oke, jadi kamu harus tanda tangan surat persetujuan bahwa kamu akan terus bekerja di tempat situ sampai finish. Ini yang sering menjadi kendala. Kadang-kadang kan misalnya pindah alamat, lalu kemudian atau misalnya orang rumahnya jadi berubah atau segala macam. Kadang-kadang itu kan ada teman-teman yang nggak disuruh di sini ginian. Lalu terjadilah masalah, kok sekarang orang rumahnya bertambah, ini segala macam. Maka itu kenapa dibilang harus persetujuan bersama. Karena di situ baru ditentukan. Usually there's a problem because the employer did not inform them, right? Did not. So that's why sometimes there's a changes of the people who live in the house, and then that's why there's a lot of argument happening like this. Berarti kalau dalam satu rumah itu dulu kan aku 2 orang kan, sekarang ada 3 orang, jadi ada orang ketiga itu harus laporan kan. So is that mean that orang ini siapa dulu? Anaknya dulu kan tinggal di Cina, terus udah cerai kan, terus sekarang tinggal di rumahku jadi orang ketiga sama aku. Karena kita juga mesti yakin. Ini kadang-kadang teman-teman ada. Bisa nggak before itu, now they employ a child. So now is that mean that we also need to inform immigration? Enggak, ya. Tapi dia kan ngatur-ngatur gitu kan. Itu lain masalah. Makanya sekarang kan masalah sama aku itu. Karena ini loh, maaf ya tentang ini. Karena ada keadaan di mana contohnya, ya. Karena kita juga harus masuk di akal. Example, because there's a cases that someone called that the employer has a new baby. She said, oh no, my contract is only 2 people. That's a baby. Yeah, my contract just only 2 people be. Sometimes they say that, okay, I need to take care of the dog, 2 dogs, but now the dog has a baby, so I have 4 dogs. Aku pikir, you cannot say that tell your employer you cannot have a baby within 2 years, man. Mana bayinya atau ini, anjingnya nggak beranak kan? Kadang-kadang itu juga. Jangan terlalu itu. Ya paling juga bisa menyebolkan. Kerjanya nggak ada jaga bayi, sekarang jaga bayi saya mau minta naik gaji. Kalau nggak setuju ya udah mundurkan diri. Ya, nego. So you can negotiate with your employer before that I don't have to take a baby, and then now my workload is increased, so I ask for the increasement. If you agree, yes, you continue to work. If you disagree, give one month notice and go. Yeah, because sometimes I'm just like this. Kadang-kadang teman-teman itu ya bagus belajar hukum ngerti, tapi kadang-kadang juga mesti reasonable. Ya namanya kan kita juga manusia dan manusia sosial ya. Ada satu kali pertanyaan yang lucu. Menurut aku sih gini. Jadi dia jaga kakek nenek, lalu neneknya meninggal, kakeknya sendirian. Lalu anaknya kasihan kan, ibunya baru meninggal dan kakeknya sendiri. Jadi anaknya tinggal sementara temenin kakeknya. Anaknya nggak mau. Saya nggak mau ngurus ke anaknya karena dia tidak termasuk di kontrak. Padahal kalau maka itu saya bilang, kalau itu terjadi dengan orang tua kamu, ya kalau kamu tidak masuk jaga kakek kamu, orang tua kamu, kan namanya kita relasi satu. Jadi kadang-kadang juga mesti dilihat lah. Because there's some cases like where she need to take a couple and then the grandpa pass away and then the children then feel sorry for the grandpa because he's alone after the grandpa passed away. So then the worker then said that, oh, actually that the child is not listed in the contract, so I don't want to serve the son. That's why I also asking them, how would we actually as a human also. So that's why, how about if this thing happen to you? Kadang-kadang teman-teman tuh Kak tanya, ini kan yang mempermasalahkan kayak majikan pindah rumah ya, otomatis kan alamatnya pindah, otomatis harus lapor ke imigrasi. Ini banyak kasus yang di luar sana, majikan pindah rumah tapi tidak melaporkan ke imigrasi. Apakah akan berisiko fatal buat yang banyak? So is there any consequence for the employer did not report to the immigration if they move to another place? Remember we talked about last lesson about staying out. Ingat tak?
dulu, dua minggu yang lalu, ini yang kita ada ngomong tentang alamat tempat bekerja. Jadi So it's included in that. So that falls under false representation. So so make sure you ask your employer about why you change your address, and ask your employer to actually change that address if the address you're working in has been changed. But how do you do that? Do you know? To be safe. Last time we talked about that, not verbally, but. Jadi yakinkan kalau seandainya ada perubahan, kamu harus minta majikan melakukan perubahan itu. Ingat dan tapi bagaimana cara yang baik ya kamu untuk meyakinkan ya bahwa itu dilakukan. Ingat dan kemarin gimana cara yang baik yang benar untuk kita meminta majikan melakukan itu. Hanya 2 minggu lalu dan dibicarakan kemarin. Baik, oke, don't remember. So we usually use WhatsApp, right? Biasanya kan kita kadang masuk WhatsApp kan, jadi ada buktinya yang paling penting semua adalah bukti, proof, Yeah. ngerti? Karena kalau seandainya